Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada hari ini kita akan sama-sama membahas tentang penyangkalan diri. Apa sih dan mengapa kita penting untuk menyangkal diri? Dari pengalaman nyata, mengikuti Yesus tidaklah semudah yang dibayangkan. Tekad dan keputusan saja tidaklah memadai. Motivasi kuat lebih merupakan permulaan dari suatu perjalanan yang masih amat panjang daripada menjadi akhir dan tujuan. Perjalanan menuju Tuhan menuntut penyangkalan diri, artinya berkata tidak pada kecenderungan untuk memeluk keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, kita perlu mengetahui sabda Tuhan dalam Injil dan apa yang diteladankan oleh para kudus pendahulu kita. Para kuduslah yang dapat dikatakan sebagai penafsir-penafsir ulung, terlebih-lebih untuk karya cinta kasih ilahi dan keselamatan jiwa-jiwa. Karena itu, Yesus lebih menekankan kewajiban-kewajiban menyangkal diri, mati terhadap dosa untuk memperoleh hidup yang berlimpah-limpah. Yesus telah memilih jalan salib. Di sisi lain, tekanan paling dominan dari ajaran-ajarannya adalah cinta kasih kepada Bapa. Berdasarkan dua unsur ini, sangatlah perlu dan pentinglah penyangkalan diri. Tidak mungkin kita dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Bandingkan Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 7. Dan jalan yang dipilih Yesus tidak lain adalah jalan penyangkalan diri dan salib. Bandingkan Lukas 9 ayat 23 dan bab 14 ayat 27. Menurut Santo Paulus, penyangkalan diri itu di satu pihak sebagai konsekuensi dosa asal dan akibat dosa-dosa pribadi. Di lain pihak, ia juga diperlukan karena luhurnya tujuan Kristiani yang hanya dapat dicapai dengan mengikuti Yesus Kristus. Kemudian kita melihat konkupisенsia. Apabila Adam merupakan sumber kehancuran, Kristuslah sumber keselamatan. Bandingkan Roma 5 ayat 12. Kejatuhan Adam membawa konsekuensi-konsekuensi yang berat bagi keturunan-keturunannya. Penyakit, kelemahan, dan kematian. Semuanya itu masih ditambah dengan konkupisенsia atau keinginan-keinginan yang tidak teratur. Inilah kondisi manusia lama sejauh lahir dari Adam dengan kodratnya yang sudah jatuh dan terluka. Bandingkan Efesius 4 ayat 21 sampai 24. Jika sebelumnya semua manusia nafsunya ditundukkan pada hukum kodrat yang mengalir dari hukum ilahi, sekarang manusia kehilangan keseimbangan untuk menundukkan secara total nafsu-nafsu dalam dirinya. Kodrat manusia terluka sehingga ia cenderung untuk menjauhi Allah dan merangkul ciptaan. Pikirannya cenderung kepada kesesatan dan panca inderanya cenderung kepada kesenangan-kesenangan dan kenikmatan-kenikmatan dalam segala bentuk, mengakar dan bersumber pada cinta diri yang tidak teratur. Benarlah kata Santo Thomas dari Aquinas bahwa cinta diri yang tidak teratur adalah akar dan sumber dari segala dosa. Dan menurut Santo Yohanes, segala kecenderungan yang tidak teratur itu timbul dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16. Dari dirinya sendiri kenikmatan tidaklah keliru, bahkan baik apabila ia ditundukkan kepada tujuan yang telah ditentukan oleh Tuhan.
Misalnya, kenikmatan dalam makan, minum, dan sebagainya. Kepuasan yang diperoleh dari suatu keberhasilan juga baik untuk meringankan beban, serta memberikan motivasi lebih lanjut dalam karya manusia. Namun menjadi tidak baik apabila keduanya dijadikan tujuan dan bukan sarana. Tujuan manusia haruslah diarahkan kepada Tuhan. Upaya mencari kenikmatan tanpa memperhatikan tujuan sebenarnya dari kenikmatan tersebut merupakan penyimpangan dari rencana Allah itu sendiri. Karena itu, ia merupakan dosa. Mortifikasi merupakan usaha untuk meninggalkan kenikmatan. Pertama-tama, kenikmatan di sini haruslah diartikan sebagai kenikmatan sebagai tujuan. Padahal Allah lah yang harus menjadi satu-satunya tujuan. Kedua, mortifikasi juga berarti menanggalkan kesenangan-kesenangan yang berbahaya, yang mudah sekali membawa kepada dosa. Lalu yang ketiga, mortifikasi bahkan juga perlu atas kenikmatan-kenikmatan yang halal, yang mungkin dapat mempengaruhi jiwa dan perasaan dalam kadar yang besar. Semuanya ini pun jumlahnya belumlah cukup. Perlu pula dilakukan tindakan-tindakan positif dalam mortifikasi. Kecenderungan mencari kenikmatan dikalahkan dengan sesuatu yang sukar dan menuntut pengorbanan. Penyangkalan diri dalam keempat arti ini merupakan sarana efektif untuk mengalahkan kecenderungan-kecenderungan yang tidak sehat. Tidak semua mortifikasi bernilai sama. Mortifikasi batinia jelas lebih berharga daripada yang lahiriah, karena ia secara langsung mencabut akar dari kejahatan itu. Namun di lain pihak, tidak boleh dilupakan pula bahwa manusia merupakan kesatuan antara badan dan jiwa. Penyangkalan diri lahiriah dengan demikian membantu penyangkalan diri batinia. Sebaliknya, tidak mungkin misalnya seseorang dapat mengarahkan hatinya kepada Tuhan dengan terus mengumbar mata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita melakukan penyangkalan diri? Khotbah di bukit sebagai inti moral Kristiani. Matius bab 5 sampai bab 7. Menyodorkan penyangkalan diri lahiriah dan batinia yang harus dilakukan oleh orang Kristen untuk mencapai tujuan mereka. Misalnya, membuang segala bentuk permusuhan dan kebencian. Bisa dilihat dalam Matius bab 5 ayat 23 sampai 24. Dan juga penyangkalan diri terhadap keinginan-keinginan yang tidak teratur yang ditimbulkan oleh panca indera. Bisa dilihat dalam Matius 5 ayat 29 sampai 30. Dengan mengekang dan menyangkal segala kecenderungan yang tidak teratur, manusia dihindarkan dari keterikatan badania menuju kebebasan rohani. Bandingkan Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Lebih daripada itu, orang Kristen harus menjauhkan diri dari segala sumber godaan, serta menanggung segala ketidakadilan dengan sabar dan rendah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa petunjuk praktis dalam penyangkalan diri. Yang pertama, jagalah keseimbangan dalam makan dan minum. Menurut Santo Fransiskus dari Sales, kita menjadi terbuka terhadap godaan dalam dua keadaan. Kalau tubuh terlalu dimanjakan dan kalau tubuh kurang diperhatikan sehingga menjadi lemah. Puasa yang terlalu keras sehingga melemahkan tubuh jelas bukanlah suatu tindakan mati raga yang bijaksana. Keseimbangan menjadi kata kunci di sini. Lalu selanjutnya yang kedua, jagalah kekuatan jiwa kita secara seimbang pula.
Pada orang-orang yang baru bertobat, seringkali dijumpai keinginan mati raga yang menggebu-gebu. Namun perlahan-lahan keinginan ini melemah sampai akhirnya padam sama sekali. Pentinglah di sini untuk mengontrol keinginan untuk mati raga. Lebih baik kita berupaya melakukan mati raga yang wajar, yang rutin, sehingga menjadi kebijaksanaan daripada mati raga yang berlebih-lebihan, namun tidak tahan lama. Yang ketiga, janganlah melakukan mati raga yang tidak sesuai dengan status hidup. Kewajiban-kewajiban harus didahulukan daripada segala kebaikan yang lain. Misalnya, tindakan puasa tidak membebaskan seseorang dari tugas hariannya. Kemudian yang keempat, mati raga harus selalu ditundukkan di bawah ketaatan. Carilah nasihat kepada mereka yang lebih berpengalaman. Bodohlah orang yang percaya pada dirinya sendiri, kata Amsal bab 28 ayat 26. Kemudian kita melihat mati raga jasmani dan panca indera. Kita perlu melakukan mati raga jasmani karena Yesus sendiri berpuasa dan mengajar murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama. Selain itu, apabila sungguh-sungguh dapat dikekang, tubuh akan menjadi hamba yang sangat berguna bagi jiwa. Sebenarnya, akibat dosa, tubuh telah terpisah dari jiwa dan mencari kepuasannya sendiri. Dalam arti ini, tubuh menjadi musuh jiwa yang perlu ditundukkan sebelum mengakibatkan kehancuran jiwa. Kita lihat kesopanan badan. Berkaitan dengan ini, pertama-tama pentinglah untuk menjaga kesopanan tubuh atau badan. Dengan memperlihatkan norma-norma kesopanan sikap badan, kita akan memiliki banyak kesempatan untuk mati raga dan penyangkalan diri. Badan kita memang harus dihormati sebagai kenisa Allah. 1 Kor 6 ayat 19. Dan anggota dari tubuh Kristus. 1 Kor 6 ayat 15. Karena itu, kita harus menghormati badan kita dengan pakaian yang sopan dan pantas. Keadaan jiwa seseorang seringkali dapat dilihat dari pakaiannya. Kumal atau bersih, rapi atau berantakan, sopan atau tidak sopan, sederhana atau suka pamer. Mengenai ini, Santo Fransiskus dari Sales menasihatkan, hendaklah berpakaian selalu rapi, bersih dan tidak sembarangan. Jauhkanlah segala kesia-siaan yang dibuat-buat, berlebih-lebihan. Dan sejauh mungkin tetaplah bersahaja dan sopan. Disinilah letak kebesaran dan keindahan sejati. Sikap baik dan sopan sekaligus merupakan penyangkalan diri dan sesuatu yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Lalu kita melihat pengekangan mata, telinga, dan lidah. Bandingkan Roma 6 ayat 1 sampai 14. Mata adalah ungkapan jiwa yang bisa melukai atau menggoda, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan kemurnian. Bersama telinga dan lidah, ia membentuk trio yang mengerikan apabila disalahgunakan. Dari penggunaan trio ini secara tidak teratur, mengalir kuriositas atau keinginan tahu yang tidak teratur. Tindakan menjelek-jelekan orang, membicarakan orang lain di belakang, gosip yang jahat, lelucon-lelucon yang tidak senonoh, dan sebagainya. Semuanya ini merupakan tindakan melawan cinta kasih, sekaligus sangat melemahkan jiwa. Untuk pengekangan trio indera ini, tidak cukup dengan cara yang negatif atau tidak melakukannya. Ketiganya perlu secara positif sebagai sarana penyangkalan diri. Misalnya, dengan membicarakan hal-hal yang positif sebagai sarana penyangkalan diri.
Misalnya kita membicarakan hal-hal yang positif tentang seseorang atau sesuatu. Sharing, khotbah, nasihat, pengajaran, kata-kata penghiburan, pujian yang tulus, bukan dibuat-buat, dan sebagainya yang berguna bagi orang lain. Kemudian kita melihat pengekangan indera batin. Indera batin yang dimaksud di sini adalah imajinasi, fantasi, dan ingatan. Biasanya ketiga indera ini bekerja sama. Pertama-tama harus dikatakan bahwa imajinasi, fantasi, dan ingatan adalah kemampuan-kemampuan yang sangat berharga. Dengan ketiganya kita dapat mengungkapkan kebenaran melalui gambaran atau ilustrasi yang menjadikan kebenaran itu sendiri menjadi lebih menarik. Tanpa gambaran, biasanya suatu pembicaraan menjadi kurang menarik. Mortifikasi indera batin di sini bukan berarti menghilangkan atau mengurangi kemampuan indera-indera batin tersebut, melainkan berarti menundukkan mereka di bawah akal budi dan kehendak kita, serta mengarahkan mereka kepada kebaikan. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan mencari kesibukan, khususnya yang memang menjadi tugas kita. Sebaliknya, dengan menganggur, kita menjadi bantalnya setan. Lalu yang kedua, dengan memakai ketiga kemampuan tersebut untuk membangkitkan cinta dan kerelaan kepada Tuhan. Misalnya saat kita membaca kitab suci, buku-buku rohani, dan sebagainya. Lalu kita melihat pengekangan akal budi, ingatan, dan kehendak. Akal budi kita cenderung memikirkan hal-hal duniawi yang berlangsung sesaat, namun secara malas mencari hal-hal yang abadi. Akhirnya akal budi kita dengan mudah buta rohani. Bahkan bila kita sudah mencari hal-hal rohani, akal budi kita akan diarahkan kepada Tuhan. Dengan mudah kita menjadi sombong rohani, di mana kita tidak mau menerima pendapat orang lain dalam hal-hal rohani. Ingatan kita cenderung menyimpan kesalahan dan kekurangan sesama kita, dan bukannya kebaikannya. Terlebih lagi kita cenderung melupakan Tuhan dan segala kebaikannya. Kita dilahirkan dengan kehendak yang dijiwai oleh egoisme, cinta diri yang berlebihan. Egoisme ini menjiwai segala perbuatan kita. Dari egoisme ini lahirlah keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan. Kita bisa mengekang akal budi, ingatan, dan kehendak kita lewat cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, kita hidup berdasarkan iman. Iman menerangi akal budi, dan iman menjiwai apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan. Kedua, mengarahkan ingatan kita kepada Tuhan dengan mengingat-ingat kebaikannya dan janjinya. Lalu yang ketiga, mencintai Tuhan dan sesama. Bila kita mencintai Tuhan dan sesama, kita mentaati firman Tuhan dan tidak bertindak berdasarkan kehendak sendiri. Sebagai anggota KTM, kita belajar mentaati peraturan-peraturan KTM dan kebijakan para pemimpinnya. Lalu terakhir, gejala materialisme dan hedonisme yang merebak pada zaman ini menciptakan suatu gelombang cinta diri yang seringkali ekstrim. Dengan demikian, penyangkalan diri menjadi sangat tidak populer. Arus zaman ini adalah arus kesenangan dan kenikmatan secepat dan sebanyak mungkin. Dan pada akhirnya penyangkalan diri adalah gerakan melawan arus yang sangat deras ini. Menjadi pilihan dan keputusan pribadi bagi kita masing-masing untuk tunduk pada hawa nafsu atau membuka diri kepada kebenaran Tuhan yang memerdekakan. Tuhan memberkati.